Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GSAI Sangat Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mengikuti pertemuan ibadah raya secara online. Kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian, Hari-Hari Hidup. Datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gambaran dunia? Bagi
kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk kami boleh memulai pertemuan ibadah raya pada pagi hari ini. Ampunilah kesalahan kami ya Bapa, yang kami perbuat, yang seringkali kami melukai hati-Mu. Seringkali kami mengecewakan Engkau ya Bapa. Namun kami mau berubah. Kami mau mengikuti jejak Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mau hidup makin berkenan kepadamu, mau taat dan setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar pelayan-pelayan-Mu akan melayani Engkau dengan pujian dan penyembahan ya Bapa. Kiranya Kau layakkan dan kuduskan agar pantas untuk melayani Engkau. Dan sebentar kami juga akan mendengar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Nya Bapak Pendeta Indra Jeffrey. Kiranya Engkau yang berbicara ya Bapak, sehingga kami tahu apa yang disampaikan adalah dari isi hati-Mu, dari pikiran Engkau ya Bapa. Kami ingin mengikuti seluruh apa yang Kau sampaikan dalam ibadah pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tetap di hadirat Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menyertai kami. Kau menyertai kami pada saat pagi hari. Biar pada pagi hari ini Tuhan, Kau disenangkan dengan pujian kami. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu senang hidupku, sekarang dan selamanya. Katakan semua harapanku, semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua
semuanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Allah tujuanku, Kaulah tujuanku, indah kerajaan-Mu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang Kau perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Katakan sekali lagi, sampai ku tua nanti. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini, Tuhan Yesus datang ke dunia dan Dia meninggalkan kemuliaannya bagi kita. Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri.
Kita akan nyanyikan satu pujian, Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Kita akan bersuka cita pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kita akan bertepuk tangan semuanya. Haleluya. Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersuka cita sambut kedatangan-Nya bersama para malaikat bersorak menyambutnya. Tuhan Yesus, tarik kami Tuhan dekat denganmu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus buat kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan dan pegangan hidup kami Tuhan.
berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Dari aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Katakan dengan sungguh-sungguh, tarik aku Tuhan. Terima kasih. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Dari aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang
Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu memperhatikan setiap langkah kehidupan kami, yang selalu menjaga dan melihara kami seperti biji mata-Mu, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada pada pagi ini. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohonkan urapan-Mu ya Bapa atas hamba-Mu ini Bapa. Layakkan hamba-Mu ini Bapa untuk boleh menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami, agar kami boleh berproses serupa seperti Kristus dan sempurna seperti Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji nama Tuhan. Silakan saudara duduk. Saudara yang kekasih, di pembacaan ayat mas kita pada saat pagi ini, kita akan mengambil tema yaitu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Jika kita melihat dan membaca ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bangsa Israel begitu jauh dari hadapan Tuhan, melakukan apa yang tidak patut sebagai umat pilihan Tuhan. Di mana kita lihat bangsa Israel menyembah berhala, menyembah Baal. Dan kita lihat juga selama 20 tahun tabut perjanjian Tuhan yang seharusnya ditaruh di rumah Tuhan di kota Shilo, tetapi oleh bangsa Israel ditaruh di Kiryat Yarim. Suatu tindakan yang tidak menghormati Tuhan. Tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan atas bangsa Israel yang seharusnya ditaruh di rumah Tuhan, tetapi bangsa Israel tidak melakukannya. Kita lihat, akhirnya selama bertahun-tahun bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin. Bangsa Israel menjadi bulan-bulanan bangsa Filistin dan mengalami kekalahan yang bertubi-tubi. Dan itu membuat bangsa Israel tertekan. Bangsa Israel merasa susah hati. Akhirnya bangsa Israel itu seru kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai Nabi Samuel menegur bangsa Israel. Jika bangsa Israel bertobat dan mau berbalik untuk menyembah Tuhan, mau berbalik kembali berbakti pada Tuhan, maka bangsa Israel akan dilepaskan dari tangan bangsa Filistin. Dan kita lihat selanjutnya di dalam ayat yang kedua dan keempat pada 1 Samuel pasal 7 dan selanjutnya, bangsa Israel memberikan respon yang tepat, respon yang baik, yaitu bangsa Israel
mau bertobat dan memberikan hatinya untuk menyembah dan berbakti kepada Tuhan. Singkat cerita, terjadi lagi peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Filistin di sekitar Mispa. Dan di situ Tuhan memberikan kemenangan dengan cara yang dahsyat. Memberikan cara yang dahsyat untuk memberikan kemenangan kepada bangsa Israel atas bangsa Filistin. Dan sebagai bentuk atau sebagai peringatan atas kemenangan dahsyat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, Nabi Samuel membuat batu peringatan antara Mispa, di ayat yang tadi, antara Mispa dan Yesana, yaitu batu yang dinamakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin selama hampir 1 tahun ini, sampai pada tanggal 20 Desember 2020 hari ini, kita telah mengalami banyak sekali kejadian-kejadian dari bulan Januari sampai hari ini. Baik itu kejadian yang menyenangkan, baik itu kejadian yang membuat kita berduka, sakit, kecewa, dan lain sebagainya. Banyak hal yang sudah kita lalui, apakah itu hal yang bisa membawa berkat bagi banyak orang, maupun hal-hal yang mengecewakan bagi banyak orang, mengecewakan diri kita, saudara kita, istri kita, maupun lingkungan kita, sahabat kita, teman kita, dan lain sebagainya. Selama sepanjang 2020 ini, kita juga menyadari, jika kita renungkan, berapa banyak Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Mungkin berapa banyak juga Tuhan sudah menegur kita atas apa yang telah kita lakukan. Mungkin kita lakukannya dengan secara sadar ataupun tidak sadar, yang bisa mengecewakan atau membuat hati Tuhan sedih atas apa yang kita lakukan. Lika-liku keberjalanan kehidupan kita pasti akan dihiasi dengan kesuksesan ataupun kegagalan. Seperti bangsa Israel tadi, apakah selama ini pada saat kita melakukan segala sesuatu, apakah kita menyenangkan hati Tuhan, memilih taat, atau kita memilih untuk melakukan segala sesuatunya dengan pemikiran kita sendiri? Apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap baik untuk kita, kita melakukannya tanpa memikirkan pikiran dan perasaan Tuhan. Apakah apa yang kita putuskan itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Pada saat pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk merenungkan perjalanan hidup kita dari Januari sampai pada saat hari ini. Tinggal 11 hari dari hari ini kita akan meninggalkan tahun 2020 ini. Mari saudara, ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Ada beberapa poin ini yang akan kembali membuat kilas balik apa yang telah kita lakukan. Mari evaluasi diri kita renungkan apa yang sudah kita lakukan sejauh ini. Yang pertama adalah, apakah kita masih terikat dengan dosa? Apakah kita masih nyaman dengan gaya hidup orang dunia? Saudara, mungkin tanpa sadar kita melakukan hal-hal yang membuat orang lain kecewa. Tanpa sadar, pada saat kita berkata-kata mungkin, atau pada saat kita melakukan sesuatu mungkin, baik itu di rumah, baik itu di kantor, maupun di sekeliling kita, kita kadang mungkin melakukan kesalahan yang mengecewakan anak kita, atau pasangan kita, teman kita, atau sahabat kita. Mungkin kita lakukannya dengan tidak sadar,
Atau mungkin juga kita melakukannya dengan sadar, dengan tujuan atau keuntungan pribadi. Kita banyak kali mungkin melakukan dosa yang banyak dilakukan saat ini adalah mungkin kita melakukan korupsi waktu. Di saat kita datang ke kantor harusnya jam 8, kita datang jam 9. Atau kita mengkorupsi waktunya Tuhan, seharusnya kita saat teduh mencari Tuhan, kita melakukannya dengan hal-hal atau kegiatan yang lain. Atau juga mungkin di saat senggang, seharusnya kita mencari Tuhan, atau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Pergi ke tempat-tempat yang mungkin bukan seharusnya kita datangi sebagai umat Tuhan. Atau juga mungkin kita berbicara mengenai orang lain yang tidak sesuai dengan fakta, alias melakukan fitnah tanpa sengaja karena berdasarkan dengan asumsi atau pemikiran kita saja. Atau kita juga mungkin ngomongin orang memang untuk menjatuhkan seseorang supaya kita bisa diangkat, supaya kita bisa mendapatkan tempat di karir dan lain sebagainya. Kita memasang muka romantis, roman malaikat, hati iblis. Dia di depan orang kita baik, mungkin di belakangnya kita menusuk dia dari belakang lewat perkataan kita maupun lewat tindakan kita. Apakah kita nyaman dengan melakukan hal itu? Mungkin kita punya pemahaman bahwa Tuhan itu Maha baik, Maha pengampun. Kita cukup, pikiran kita cukup minta ampun, berdoa sama Tuhan, maka semuanya itu akan selesai. Walaupun itu pemahaman yang salah, dan walaupun kita tahu itu kita melakukan hal yang salah, tetapi mungkin kadang kita tetap melakukannya dengan sadar, dengan harapan maupun pemahaman yang salah tadi. Saudara, seberapa jauh kita melakukan dosa selama tahun ini? Mari berbalik. Jika kita tahu itu salah, jika tahu itu tidak berkenan di hadirat Tuhan, di hadapan mata Tuhan, mendukakan hati Tuhan, saatnya kita bertobat. Saatnya kita untuk mengkaji diri, menguji diri. Apakah kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita mempermainkan hati Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Mari kita kembali kepada cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Di saat kita benar-benar bertobat, menangis kepada Tuhan, mengakui kesalahan dan dosa kita. Di saat kita mencurahkan kata-kata kita bahwa saya mencintai Tuhan, buktikan cinta kita untuk kita bertobat, tidak melakukan lagi hal-hal yang berdosa di mata Tuhan. Walaupun mungkin di sekeliling kita atau situasi yang kita hadapi begitu menekan kita, mendesak kita, tapi itu bukan alasan kita untuk mencari pembenaran diri, untuk melakukan dosa atau istilahnya menjatuhkan orang lain supaya kita naik, terangkat, menjelekkan orang lain supaya kita kelihatan baik di mata orang lain, supaya kita terlihat rohani. Mari bertobat Bapak Ibu sekalian. Seberapa lama kita melakukan dosa itu? Mungkin di antara saudara ada yang sejak kecil sudah mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah rajin ke gereja dari kecil. Itu tidak menjamin membuat kita memilih Tuhan sepenuhnya. Tanpa kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, tanpa kita berkomitmen secara benar kepada Tuhan, berapapun lamanya kita menjadi anak Tuhan, berapapun pelayanan yang kita lakukan, seberapa lama pun kita pergi ke gereja, itu tidak menjamin kedewasaan kita. Kalau kita sendiri tidak benar-benar berjuang mendewasakan rohani kita, benar-benar berjuang untuk mendobrak tembok kenyamanan kita di dunia ini, dan benar-benar mau hidup di proses mematikan keinginan daging untuk menjadi serupa seperti Kristus. Itu adalah poin yang pertama. Apakah kita masih terikat dengan dosa? Yang kedua,
selama tahun ini, sepanjang tahun ini, apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan? Mungkin kita akan berkata, Tuhan, jangankan tahun ini, dari sejak tahun 90, dari sejak saya remaja atau mungkin dari saya sejak pemuda, dari sejak saya menikah, atau dari sejak 5 tahun kemarin, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah menjadi worship leader, saya mungkin sudah menjadi singer, pemain musik, saya sudah menjadi usher, ataupun saya sudah belajar Tuhan, mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Puji nama Tuhan jika kita sudah melakukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah pelayanan yang kita lakukan itu tulus untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan? Mari saudara, uji hati kita saat ini. Uji hati kita. Buang ego kita jauh-jauh. Renungkan, uji hati kita, pikiran kita. Apakah semua yang kita lakukan itu benar-benar untuk Tuhan? Atau mungkin awalnya saja pada saat kita bertobat sama Tuhan, kita benar-benar melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, tanpa mencari pujian dari orang lain, tanpa mencari perhatian dari orang lain. Apakah itu dari orang yang kita sayangi, atau pujian atau perhatian dari gembala kita, atau dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dengan menunjukkan, inilah saya sudah jadi worship leader, inilah saya sudah jadi singer. Saudara, jika kita mempunyai hati yang bengkok, sikap hati yang salah dalam melayani Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu merupakan tindakan yang sia-sia. Kenapa pelayanan kita sia-sia? Karena hati kita tidak benar-benar tulus dalam melayani Tuhan. Tuhan mencari pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar memiliki hati hamba. Hati hamba adalah hati yang benar-benar merendahkan dirinya untuk hambanya, untuk tuannya. Benar-benar mencurahkan semuanya untuk tuannya. Tuhan mencari pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar tulus dalam melayani Dia, tidak mencari kepuasan diri. Atau barangkali di antara saudara dan saya saat itu melayani Tuhan hanya untuk mengisi waktu luang. Daripada saya tidak ada kerjaan, ya sudah, saya mau melayani Tuhan. Daripada toko saya sepi, ya udah dah, minggu ini saya melayani Tuhan. Jika saudara masih memiliki pemikiran seperti itu, hati yang kurang tulus dalam melayani Tuhan, bertobat. Kenapa? Karena sekarang akhir zaman ini saatnya kita benar-benar menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, tulus, sikap hati yang benar. Termasuk bukan hanya dalam pelayanan saja, termasuk dalam hal yang sensitif, yaitu memberikan persembahan. Banyak orang yang memberikan persembahan dengan harapan dia bisa menekan Tuhan untuk mengganti persembahan yang dia lakukan, yang dia sudah berikan berkali-kali lipat. Jadi memberikan persembahan bukan dengan hati yang tulus, tetapi dengan hati bahwa apa yang sudah dia berikan akan berbalik kepada kita, jadi seperti jual beli. Kadang kita menekan Tuhan, Tuhan saya sudah memberikan persembahan sekian puluh ribu, sekian puluh ratus, atau sekian juta. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah memberikan persembahan yang banyak buat Tuhan. Saya sudah memberikan persepuluhan, saya sudah memberikan buah sulung, saya sudah menyumbang untuk pembangunan gereja dan lain sebagainya. Kita menuntut Tuhan dengan apa yang kita berikan, tanpa kita sadar bahwa Tuhan sudah memberikan segenap hidupnya bagi kita. Tuhan sudah memberikan nyawanya ganti kita, mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Sebenarnya apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi kita sebagai manusia dengan pemikiran orang-orang dunia, dengan pemikiran bisnis atau prinsip ekonomi, kita akan menuntut lebih dari apa yang kita kasih, termasuk kepada Tuhan. Dan itu suatu perbuatan atau pola pikir
yang merendahkan Tuhan, saudara. Sekali lagi, itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Saudara sekalian, mari kita uji hati kita. Pelayanan dan persembahan yang telah kita lakukan, yang kita telah berikan kepada Tuhan, apakah benar tulus untuk Tuhan? Bukan untuk mencari kepentingan pribadi, bukan untuk ego kita atau kesombongan kita. Dan persembahan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada Tuhan adalah benar-benar untuk Tuhan. Kadang kita kemarin saya lihat perdebatan di Facebook tentang perpuluhan. Kita merasa kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau dengan memberikan 1/10. Padahal harusnya segenap hidup kita, seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Tidak hanya 1/10. Sangat sedikit, saudara. Jangankan 10, segenap hidup kita pun sebenarnya, jika dibandingkan tadi yang kita bahas, jika dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita, sangat-sangat tidak sebanding. Apalagi hanya 1/10. Apalagi itu dilakukan dengan hati yang tidak lurus, dengan menuntut segala sesuatu. Kadang kita menuntut Tuhan untuk melakukan mujizat. Kadang kita menuntut Tuhan untuk mengabulkan doa kita sesuai dengan kemauan kita, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita menuntut bahwa doa kita itu benar. Saya butuh ini Tuhan, saya butuh ini Tuhan. Kita merasa bahwa apa yang kita butuhkan itu terbaik bagi kita. Padahal kita tahu Tuhan lebih mengerti kita dibanding diri kita sendiri. Tuhan lebih mengerti apa sih sebenarnya yang kita butuhkan. Tetapi kita kadang memaksa, kadang kita tanpa sadar, kita kadang marah sama Tuhan jika apa yang kita doakan tidak kita terima sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah poin yang kedua, apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Yang ketiga, apakah sepanjang tahun ini, sepanjang 2020 ini, kita pernah kecewa atau marah kepada Tuhan? Nah, ini ada hubungannya dengan poin yang kedua tadi. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan memohon sesuatu, mungkin doa kita lama dijawab Tuhan, atau mungkin Tuhan menjawab doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita sebagai manusia, jika kita belum dewasa rohani, jika kita belum bergaul karib dengan Tuhan, belum mengerti kehendak Tuhan, dan belum memahami Tuhan, belum kenal Tuhan secara pribadi, kita pasti akan mengalami hal seperti ini. Kita pasti akan kecewa dan marah sama Tuhan. Kenapa? Karena kita belum kenal Tuhan. Jika kita kenal Tuhan, kita pasti akan paham, kita pasti akan mengerti bahwa Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan rencana dan rancangannya yang indah untuk kita. Kita tahu bahwa Tuhan menjawab doa kita dengan 3 hal. Yang pertama, Tuhan mungkin bilang belum saatnya doa kita dijawab. Yang kedua, Tuhan akan menjawab doa kita dengan segera sesuai dengan apa yang kita mau. Dan yang ketiga, mungkin Tuhan akan mengabulkan doa kita dengan caranya. Mungkin kita akan meminta A, Tuhan kasih B, dan B itu adalah yang terbaik buat kita. Tuhan mempunyai rencana dan rancangan yang indah untuk kita. Sekali lagi, jika kita belum mengenal Tuhan dengan benar secara pribadi, kita tidak akan pernah memahami apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ada itu tadi, kecewa dan marah sama Tuhan. Tetapi kalau kita berakar bertumbuh di dalam Tuhan, mencari dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita pasti akan tahu bahwa Tuhan itu baik. Mungkin saudara bilang, saya tahu Tuhan itu baik, saya tahu Tuhan itu menyayangi saya, saya tahu Tuhan itu maha besar, saya tahu Tuhan itu hidup. Pertanyaannya adalah saudara, apakah saudara pernah mengalami hal itu secara pribadi? Atau Tuhan
Atau saudara hanya tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, Tuhan itu ajaib dari orang lain, dari hamba-hamba Tuhan, dari pendeta, dari khotbah-khotbah yang saudara dengar, atau dari teman-teman saudara, dari orang tua saudara, dari kakak adik saudara? Jika kita benar-benar memahami Tuhan, jika kita benar-benar bergaul karib dengan Tuhan, mengenal Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Tahu dan kenal itu berbeda ya saudara. Sama seperti kita. Kita tahu Pak Jokowi, kita nggak kenal Pak Jokowi, presiden kita. Kenapa kita bilang hanya tahu? Karena kita tahu Pak Jokowi hanya dari TV, dari media, dari sosial media, dan sebagainya. Kita tidak bergaul karib dengan Pak Jokowi. Kita tidak ketemu setiap saat dengan Pak Jokowi. Jadi kita tidak tahu sifatnya, hobinya, kesukaannya. Kita tidak tahu rencana Pak Jokowi secara pribadi ke depan gimana, baik untuk bangsa dan negara termasuk untuk keluarganya. Kenapa kita hanya tahu Pak Jokowi? Tetapi kalau kita kenal Pak Jokowi, pasti setiap hari kita akan ketemu dengan Pak Jokowi. Kita hidup bersama Pak Jokowi. Dari situ kita bisa tahu makanan kesukaannya apa, hobinya apa, yang jadi pemikirannya apa, yang menjadi visi misinya apa. Sama dengan Tuhan. Jika kita hanya tahu Tuhan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Besar, Tuhan kita hidup Allah yang luar biasa, dahsyat dan sebagainya, tapi itu hanya dengar kata orang tanpa kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu namanya belum kenal Bapak Ibu. Mari saya ajak saudara sekalian untuk lebih mencari Tuhan lagi. Apakah selama setahun ini kita bergaul karib dengan Tuhan? Apakah selama setahun ini kita mempunyai waktu khusus untuk bersaat teduh dengan Tuhan? Apakah selama setahun ini kita benar-benar mencari kehendak Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan? Apakah selama ini kita masih kecewa? Masih pernah merasa marah sama Tuhan? Saat ini, detik ini, mari kita mengambil komitmen. Ayo mencari Tuhan. Ayo bergaul dengan Tuhan. Mari kita siapkan saat teduh, berdoa secara khusus, memuji dan menyembah Tuhan secara pribadi, mencari hadirat Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Jangan hanya mencari Tuhan di saat kita butuh, di saat kita tertekan, di saat kita mengalami kerugian, di saat kita merasa ditinggalkan. Kita baru sadar, saya butuh Tuhan. Kita barusan mencari Tuhan. Itu sama saja kita tidak menghormati Tuhan, saudara. Kita menjadikan Tuhan hanya sebagai ban serep. Pada saat kita berkenyamanan, berkecukupan, pada saat kita senang, kita lupa akan keberadaan Tuhan. Kita lupa mengundang Tuhan untuk hadir memimpin setiap langkah kehidupan kita. Kita berjalan sendiri, mengandalkan kekuatan kita. Tetapi pada saat kita jatuh, baru kita ingat Tuhan. Mari, saudara, mari kita bertobat. Dimanapun, kapanpun, kita harus dekat dengan Tuhan, agar kita mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memiliki pikiran dan perasaan. Jangan kecewakan hatinya. Mari kita bergaul karib dengan Tuhan, agar kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang indah untuk kita, sehingga kita tidak perlu lagi kecewa dan marah kepada Tuhan atas apa yang kita alami, atas apa yang kita rasakan. Dan lagi, jika kita mengetahui rencana Tuhan, kita pasti akan memilih taat. Kita pasti akan memilih memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk berproses seperti apa yang Tuhan mau.
Kenapa? Karena kita tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan rencana yang indah bukan hanya untuk di dunia ini, saudara, tetapi juga untuk di kekekalan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita di langit baru dan bumi baru. Itu untuk kita, untuk anak-anaknya. Tetapi untuk anak-anaknya yang memang memilih taat, melakukan kehendak Bapa, bukan anak-anaknya atau yang merasa anak-anaknya, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Ada yang bangga bahwa menjadi orang Kristen otomatis menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan bukan hanya sebutan, saudara. Anak Tuhan adalah sebuah keberadaan. Keberadaan bagaimana kita tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Keberadaan di mana kita punya tanggung jawab untuk hidup seperti Kristus. Tuhan sudah memberikan kepada kita standar bagaimana kita hidup di dunia ini. Standarnya adalah kehidupan Yesus sendiri. Yesus sebagai manusia bisa memberikan contoh dan teladan kepada kita bagaimana kita hidup di dunia ini. Dan itulah standarnya. Jika kita mengaku diri kita sebagai anak Tuhan, berarti segala apa yang kita lakukan tercermin bahwa memang kitalah anak Tuhan. Tetapi jika kita mengaku anak Tuhan, tetapi hidup kita masih menjelekkan orang lain, masih memfitnah orang lain, masih melakukan segala hal yang mendukakan hati Tuhan, tidak layak kita disebut dengan anak Tuhan. Karena anak Tuhan, pasti hidup kita pun sama seperti Tuhan karena kita adalah anaknya. Tetapi kalau misalnya kita hidup tidak sesuai dengan Tuhan, berarti kita bukan anaknya. Amin Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada hubungannya dengan poin-poin yang sebelumnya. Sadarkah selama Januari sampai Desember ini, sadarkah bahwa kita itu sebenarnya punya kebutuhan yang besar akan Tuhan? Apakah selama ini kita hanya disibukkan atau pikiran kita hanya berpikir bahwa saya butuh makan, saya butuh uang, saya butuh kenyamanan, saya butuh rekreasi, saya butuh teman, sahabat, tempat curhat dan sebagainya. Sebenarnya kebutuhan utama kita manusia adalah kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Manusia bisa membuat teknologi dan lain sebagainya. Teknologi di bidang kesehatan, elektronik dan sebagainya. Itu karena hikmat Tuhan. Tapi kita tanpa sadar kadang di dalam hidup kita mengesampingkan Tuhan. Kita seakan-akan tidak butuh Tuhan. Kita tidak butuh kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan karena kita merasa kita tidak butuh Tuhan, kadang kita memaknai Tuhan seenaknya kita sendiri. Tanpa malu kita menuntut Tuhan macam-macam. Di saat yang bersamaan kita masih hidup jauh dari Tuhan. Dan mungkin juga kita pernah melakukan hal-hal yang berdosa di mata Tuhan, yaitu memakai ayat-ayat Alkitab untuk mencari pembenaran diri. Walaupun kita tahu kita melakukan dosa, tapi kita dengan berani memakai ayat firman Tuhan untuk mencari pembenaran diri. Yang penting di depan teman-teman, di depan saudara, kita kelihatan benar, kita kelihatan rohani, tetapi itu mengecewakan Tuhan. Kita melakukan itu karena kita merasa kita nggak butuh Tuhan. Kita mengecewakan hati Tuhan, nggak masalah, karena toh kita nggak butuh Tuhan. Tanpa sadar kita melakukan itu, saudara. Sama seperti bangsa Israel yang di 1 Samuel tadi. Ada suatu kisah jika kita baca ayat-ayat sebelumnya. Pada saat bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, bangsa Israel tanpa seizin Tuhan membawa tabut perjanjian berperang melawan bangsa Filistin. Jadi pada saat bangsa Israel berperang, dia bawa tuh tabut perjanjian dengan harapan, dengan pemikiran jika tabut perjanjian dibawa berperang, Tuhan pasti akan membela dia. Tuhan pasti akan membela bangsa Israel. Tetapi kita tahu di ayat bacaan di Alkitab di 1 Samuel tadi, Tuhan tidak memberikan kemenangan, tidak membela bangsa Israel.
Karena Tuhan marah. Tabut perjanjian yang melakukan lambang penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel disalahgunakan. Tanpa izin Tuhan dibawa untuk berperang. Memaksakan kehendak Tuhan bahwa tabut perjanjian dibawa berperang, pasti Tuhan akan bantu bangsa Israel. Tuhan marah. Bangsa Israel sangat tidak menghormati Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan kekalahan yang telak kepada bangsa Israel. Kadang kita pun melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Kita memaksakan kehendak kita dengan memakai ayat-ayat Alkitab, padahal itu suatu penghinaan kepada firman Tuhan. Ayat-ayat Alkitab dipakai untuk kepentingan diri sendiri, untuk mencari pembenaran diri sendiri di hadapan orang lain. Tidak berani mengaku bahwa kita salah, tetapi kita mengambil ayat Alkitab untuk mencari pembenaran. Kadang kita mencari ayat Alkitab juga untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Itu bukan hanya mendukakan hati Tuhan, saudara. Jika kita masih melakukannya dalam setahun ini, saya ajak saudara sekalian termasuk saya, mari bertobat. Mungkin kita melakukannya dengan tidak sengaja. Tetapi saat ini, mari sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita pikirkan dulu apakah itu menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, atau malah tindakan itu akan membuat hati Tuhan bersedih dengan apa yang kita lakukan. Mari saudara, di tahun yang 2020 ini, di tahun yang akan kita lewati bersama ini, 11 hari ke depan, mari kita renungkan 4 perenungan tadi sepanjang Januari hingga Desember ini. Apakah kita pernah melakukan hal itu, merasakan hal itu? Mari saudara, perenungan yang tadi akan membuat kita sadar bahwa kita benar-benar butuh penyertaan Tuhan, butuh Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada pada hari ini, itu karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Mari bertobat, Bapak Ibu sekalian. Di penghujung tahun ini, saya juga akan membagikan 3 hal yang akan menyadarkan kita dan mempersiapkan kita, bukan hanya untuk menghadapi hari esok di bumi, tetapi juga bagaimana caranya kita supaya kita bisa sampai kepada rencana Bapa, yaitu kita sampai di langit baru dan di bumi baru di kekekalan nanti. Yang pertama adalah, mulai hari ini kita berkomitmen, yang pertama adalah membuang berhala. Yang pertama, membuang berhala. Berhala yang kita maksudkan adalah bukan berhala dalam bentuk jimat, patung, pohon tua dan lain sebagainya, tetapi berhala modern yang iblis berikan kepada kita sebagai bentuk tipu daya iblis untuk menjatuhkan kita, untuk mengaburkan iman kita dan membuat kita nyaman sehingga kita merasakan bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Berhala-berhala yang ada saat ini, contohnya yang kita sudah bahas dalam renungan-renungan sebelumnya adalah contohnya seperti uang. Kita lebih mengutamakan uang dibanding Tuhan. Gara-gara uang kita tidak menghormati Tuhan. Gara-gara uang kita membenci saudara. Gara-gara uang kita memfitnah orang lain. Gara-gara uang kita menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan kebenaran yang sudah kita terima. Mungkin berhala yang lain adalah teknologi. Dengan teknologi yang semakin maju, semakin luar biasa saat ini, kita merasa nyaman, segala apa yang kita butuhkan, pengetahuan, berita dan sebagainya telah disediakan di bidang teknologi, baik itu di media sosial, TV dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada waktu bagi kita untuk mencari Tuhan. Berhala yang lain mungkin pekerjaan. Gara-gara pekerjaan kita memberikan alasan bahwa itu adalah tuntutan hidup agar kita bisa bertahan hidup. Padahal Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Gara-gara pekerjaan kita kadang mengesampingkan pelayanan. Gara-gara pekerjaan kita mengesampingkan waktu khusus kita untuk datang kepada Tuhan. Dengan alasan pekerjaan juga
kita kadang malas datang ke pertemuan ibadah. Kita malas meluangkan waktu kita untuk mencari Tuhan. Kita pikir dengan pekerjaan kita bisa mendapatkan uang dan lain sebagainya. Dan berhala yang lain yang sudah kita bahas di renungan-renungan yang kemarin, yang tanpa kita sadar maupun yang kita sadari sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kadang kita memberhalakan diri kita sendiri, menyombongkan bahwa tanpa kita pelayanan tidak akan jalan, tanpa kita pekerjaan di kantor tidak akan jalan. Kita melayani Tuhan dengan mencari pujian, mencari kehormatan bagi diri kita sendiri. Hati kita tidak tulus, sikap hati kita tidak lurus kepada Tuhan. Dan mungkin juga berhala bagi kita juga mungkin hamba Tuhan. Jika hamba Tuhan hamba Tuhan A yang berkhotbah, saya akan mendengarkannya. Tapi kalau hamba Tuhan yang lain, saya tidak mau. Sama aja kita memberhalakan hamba Tuhan. Bukan fokus kita mendengarkan firman Tuhan kepada Tuhan, tetapi kepada hamba Tuhan, kepada sosok manusianya. Atau juga kita memberhalakan artis, memberhalakan pemain sepak bola, memberhalakan guru, atau memberhalakan orang-orang yang kita hormati. Banyak berhala-berhala lain yang iblis tawarkan kepada kita. Itu merupakan tipu daya iblis untuk membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Seakan-akan tanpa Tuhan pun kita bisa hidup dengan berhala-berhala yang ditawarkan itu. Itu yang pertama, membuang berhala. Yang kedua adalah menghargai waktu. Di dalam Mazmur 90 ayat 12, demikian firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, waktu yang sudah lewat tidak bisa kita ulangi lagi. Kita tidak bisa kembali lagi kepada bulan Januari. Kehidupan Januari sudah lewat, Februari, ataupun kehidupan yang sebelumnya kita lakukan pada hari ini. Mungkin pada jam 5 pagi tadi kita berdoa. Kita tidak bisa kembali lagi pada jam 5 tadi pagi. Waktu yang sudah lewat tidak bisa kembali lagi. Biarlah waktu yang sudah lewat itu menjadi pengalaman kita dan pelajaran yang berharga bagi kita. Kita renungkan apa yang sudah kita lakukan untuk sesama kita, untuk anak kita, istri kita, suami kita, saudara-saudara kita, maupun untuk Tuhan. Apakah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mengecewakan hati mereka, mengecewakan hati Tuhan? Biarlah itu menjadi pengalaman, dan biarlah itu menjadi pelajaran. Biarlah kita mulai hari ini, kita benar-benar memanage, mempergunakan kesempatan waktu kita ini sebaik-baiknya. Sebagai manusia, kita itu dekat dengan kematian. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang. Selama kita masih diberikan nafas hidup, selama itu juga kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Lakukan yang menjadi bagian kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sisanya biarkan Tuhan berkaya dalam kehidupan kita. Pergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, agar apa saja yang kita lakukan benar-benar menyenangkan hati Bapa. Waktunya tinggal sedikit lagi, saudara. Mungkin bagi sebagian orang akhir zaman itu mungkin beberapa tahun lagi, tetapi bagi setiap manusia akhir zaman itu adalah kematian kita pada saat kita dipanggil pulang. Pada saat kita sudah dipanggil pulang, kesempatan yang kita punya sudah habis. Kita tidak bisa lagi bertobat. Jika kita telat untuk bertobat, ambil komitmen saat ini. Waktu ini adalah waktu yang tepat. Kita bersyukur kita masih bisa bernafas saat ini. Itu karena anugerah Tuhan, tetapi bukan berhenti dalam kata bersyukur saja, tapi ambil komitmen dan sikap yang tegas, sikap hati yang benar. Bagaimana cara kita mencari Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, dan menyerahkan diri kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita bisa berproses menjadi serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Waktu yang sudah lewat, biarkan berlewat. Tapi hari ini, langkah hari ini, komitmen kita hari ini menentukan posisi kita di mana nanti pada saat dikekalan. Apakah pada saat dikekalan nanti kita ada di langit baru dan bumi baru, memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaannya, atau kita malah terperosok di kekalan neraka nanti? Komitmen hari ini
sikap kita hari ini, respon kita hari ini kepada Tuhan menentukan di mana kita nanti di kekekalan. Jangan lagi bermain-main, saudara, dengan hidup ini. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Jangan lagi bermain-main dengan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kadang kita merasa masih punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal. Kadang kita merasa, pelayanan nantilah, mulai tahun depan. Tapi kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, sudah tidak ada lagi kesempatan. Selama masih ada kesempatan, hari ini, detik ini, lakukan itu untuk Tuhan. Jangan lagi bermain-main dengan hidup kita, saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan memperhatikan setiap langkah hidup kita. Tuhan selalu memuji hati kita, seberapa dalam hati kita serius untuk mencari Tuhan, seberapa dalam kita serius untuk berjuang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan mempertimbangkan hal itu. Tuhan akan menilai kita masing-masing sesuai dengan standar yang Tuhan berikan, yang telah Tuhan tetapkan pada kita. Itu adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, kedatangan Tuhan semakin dekat. Saudara, mungkin kita melihat bahwa dunia semakin hari kelihatannya semakin baik, semakin maju di bidang teknologi, di bidang kedokteran, di bidang pemerintahan dan lain sebagainya. Jika kita memakai pikiran kita mungkin akan melihat seperti itu. Tetapi jika kita lihat dari kacamata rohani, jika kita dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, kita pasti akan melihat bahwa dunia semakin hari bukan semakin bertambah baik, tetapi dunia semakin hari semakin jatuh, terperosok ke dalam kehancuran. Kita melihat bagaimana manusia saat ini di akhir zaman ini begitu egois, begitu sombong, begitu bangga dengan keadaannya. Etika moral sudah tidak pernah diperhatikan lagi. Kehancuran moral di mana-mana. Banyak anak-anak yang tidak hormat kepada orang tuanya. Banyak dari kita begitu munafik, mengasihi orang-orang di sekitar kita hanya dari face-nya saja, hanya di depan mereka saja, tetapi di belakang menusuk. Banyak dari kita datang ke kebaktian hanya sebagai suatu kewajiban saja. Melayani Tuhan hanya suatu kewajiban aja. Dunia begitu menawarkan kenikmatan. Semua yang kita butuhkan seakan-akan dunia sudah berikan. Itu adalah cara iblis untuk menipu kita. Cara iblis untuk membuat kita nyaman, sehingga kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Lama-lama kita benar-benar melupakan Tuhan dan menganggap Tuhan itu tidak ada. Dan itu, kalau misalnya itu terjadi, itu karena kesalahan kita, bukan kesalahan iblis, saudara. Kenapa? Karena iblis hanya bisa mempengaruhi kita, hanya bisa membujuk kita. Pilihan kita lah yang membuat kita jatuh dalam dosa, karena kita menuruti atau kita menerima atau kita meresponi tawaran iblis. Kadang kita menyalahkan iblis, wah ini gara-gara setan ini saya berdosa. Seharusnya kalau kita berkomitmen untuk taat, pilihan kita lah yang akan menentukan kita apakah kita jatuh dalam dosa atau kita tetap taat kepada Bapa. Pilihan kita. Iblis hanya menghasut kita dengan tipu dayanya. Wah, iblis kan menipu. Betul, iblis menipu kita dengan tipu dayanya. Tetapi kalau misalnya kita bergaul karib dengan Tuhan, kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, pasti Roh Kudus akan bertahta dalam hati kita, dan kita pasti akan dituntun untuk mengetahui mana yang benar menurut Tuhan, mana yang bukan. Tipu muslihat iblis apapun juga yang ditawarkan kepada kita, kita pasti bisa menolaknya, kita pasti bisa menang melawannya kalau kita menjaga kesucian hidup kita, menjaga sikap hati kita, dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu prinsipnya. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, jemaat GSI Kana yang diberkati Tuhan, dan semua pencinta suara kebenaran Injil, saat ini saya mengajak saudara untuk bertobat. Baik saya maupun saudara benar-benar berkomitmen pada hari ini bertobat, mencari Tuhan,
bertobat untuk benar-benar taat, bertobat untuk benar-benar mematikan keinginan daging kita. Walaupun itu terasa sakit, tetapi kita tahu rencana Tuhan dahsyat bagi kita. Jika kita benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, mari menjaga kekudusan kita, sikap hati kita, agar kita berkenan kepada Tuhan. Mari melakukan segala sesuatu yang kita lakukan dengan bertanggung jawab. Kita tahu bahwa kita dihakimi nanti di pengadilan tata pengadilan Kristus adalah karena perbuatan kita, lewat perbuatan kita. Jaga perbuatan kita, agar perbuatan kita bisa membawa kita kepada langit baru dan bumi baru. Dan fokuskan seluruh kehidupan kita, dari hati, pikiran, perkataan maupun perbuatan kita, fokus kepada langit baru, bumi baru, tempat yang Tuhan janjikan bagi kita, umat-umatnya yang setia dan tetap taat kepada Bapa. Puji nama Tuhan. Mari kita renungkan, apakah kita selama ini belum berkenan di hadapan Tuhan, belum mau menyenangkan hati Tuhan. Minta kepada Tuhan kesempatan lebih lagi untuk bisa membuat kita berubah menjadi serupa seperti Kristus dan sempurna seperti Bapa. Kita mohon kepada Tuhan kesempatan agar kita bisa mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan lewat kehidupan kita. Di akhir tahun ini, 11 hari lagi meninggalkan 2020, kita mengambil komitmen sekali lagi hari ini, detik ini, untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan kepada kita apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan dengan sepenuh hati kita atau belum. Puji nama Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu.
Saudara sekalian, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Mari kita siapkan hati kita menyongsong tahun yang baru dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang benar-benar mencari Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, agar nama Tuhan dipuji dan muliakan, dan agar kita berlayak masuk dalam kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu ini ya Bapa, yang telah menegur kami dan mengingatkan kami. Jika selama ini kami belum berkenan di hadapan Tuhan, jika selama ini kami masih hidup jauh daripada Tuhan, jika selama ini kami hidup nyaman dengan dosa yang kami lakukan, Bapa, ampunilah kami. Ampunilah akan kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, yang mengecewakan hati-Mu Bapa, apakah lewat hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami boleh dilayakkan untuk menjadi anak-Mu Tuhan, agar kami boleh dilayakkan Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan-Mu, agar kami boleh dilayakkan untuk menjadi sahabat-Mu, untuk menjadi umat tebusan-Mu. Ampuni kami jika keberadaan kami selama ini mengecewakan hati-Mu Bapa. Saat ini kami mau mengambil komitmen Tuhan untuk memilih taat, untuk memilih berubah sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau begitu mencintai dan mengasihi kami Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu Bapa, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk dipimpin untuk menjadi berproses, menjadi serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa, seperti apa yang Engkau mau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih atas teguran Roh Kudus. Kami terima firman-Mu ini dengan sukacita, dengan penuh kesadaran. Kami mau berjuang melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Sekarang saudara, angkatlah tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Gembala kita yang agung, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita, memimpin kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, pertemuan ibadah raya online pada pagi ini sudah selesai. Kiranya firman yang sudah disampaikan membangunkan kita untuk kita boleh berjuang kembali, memilih taat untuk menjadi serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Puji nama Tuhan. Shalom.